Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita di hari Jumat yang berkah dan mulia ini senantiasa kita memohon ampunan dan rahmat dari Allah. Karena hari Jumat ini adalah sebaik-baik hari ketika matahari terbit dari arah sebelah timur. Pada hari Jumat itulah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Di hari Jumat inilah pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Dan di hari Jumat ini pula, pada hari penentuan itu, tibalah hari penentuan, hari kiamat itu, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita sama-sama senantiasa saling mengingatkan, saling berintrospeksi, tawasaw bil haq, tawasaw bil haq, agar kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman setelah rangkaian ayat tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam di surah Al-Baqarah. Di ayat 39 Allah taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Setelah Allah berfirman kepada Adam, turunlah kamu ke dunia ini, ke bumi ini, karena waktu untuk engkau belajar di dalam surga bagaimana menyelenggarakan kehidupan di atas muka bumi ini sudah cukup. Engkau telah belajar bagaimana iblis itu memperdayai kamu. Engkau telah belajar bagaimana seharusnya mengelola dunia ini sebagaimana mestinya. Yang kau lihat kehidupan di surga itu tidak ada kekurangan, tidak ada yang kehausan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang telanjang dada, tidak ada yang kepanasan. Maka skenario Allah itu berjalan dan berlaku. Setelah Nabi Adam belajar di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah waktunya untuk turun ke bumi ini, menjalankan mandat sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka Allah ta'ala mengatakan, "Faman tabi'a hudaya." Siapa saja yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut menyelimuti mereka, dan tidak ada pula mereka akan bersedih hati. Artinya siapa yang mengikuti petunjuk Allah, pasti orang itu akan dicintai oleh Allah. Dan siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tersingkirlah seluruh kegelapan-kegelapan yang ada di hadapannya. Akan sirnalah dari hatinya segala macam kesedihan, segala macam kegundahan, segala macam kesempitan dalam menghadapi kehidupan. Sebaliknya, hati yang senantiasa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan diisi dengan kebahagiaan
dengan kegembiraan dan dengan kebaikan dalam hidup di dunia sampai ke akhirat. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan syariat Islam ini. Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW ini syariat yang sempurna untuk menata kehidupan kita, memperbaiki kehidupan manusia dalam kehidupan dia berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Haji adalah salah satu rukun Islam. Bahkan haji ini adalah rukun Islam yang paling agung, yang paling besar, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali seumur hidup kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah perintahkan haji kepada umat Islam dengan ungkapan haji itu berlaku untuk seluruh manusia. Iya. Kenapa di dalam ayat ini Allah mewajibkan haji kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Islam? Karena memang sedari awal seluruh manusia yang akan lahir di atas muka bumi ini telah diserukan dengan panggilan tauhid, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, seluruh umat manusia yang akan lahir di muka bumi ini juga telah dipanggil, telah diseru oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan panggilan atau seruan haji, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa anzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi katsira. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan kepada seluruh manusia untuk berhaji ke rumah Allah. Haji artinya adalah mendatangi. Tekad yang kuat untuk mendatangi rumah Allah. Rumah Allah yang disebut dalam ayat itu adalah Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, di mana rumah Allah itu, yaitu Ka'bah itu, adalah monumen tauhid yang paling tua dan paling sakral di atas muka bumi ini. Allah memanggil seluruh arwah manusia ketika ada di dalam rahim ibunya, bahkan di dalam sulbi kedua orang tuanya. Allah perintahkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Dan Allah panggil itu ketika manusia ini dikumpulkan oleh Allah pada satu mauqif, pada satu tempat pemberhentian, yaitu tempat pelatihan sebelum arwah manusia ini lahir ke dunia ini. Allah kumpulkan mereka di satu tempat yang namanya Nu'man, yang menurut banyak ahli tafsir ketika menjelaskan hadis bagaimana manusia dipanggil, diseru oleh Allah untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah, yaitu di Nu'man. Di Nu'man itu adalah di bumi Arafah. Itulah monumen tauhid. Makanya tidak ada sempurna ibadah haji kita kalau kita tidak wukuf di padang Arafah. Dan tidak sempurna ketauhidan seseorang kalau dia tidak melaksanakan ibadah haji, memenuhi seruan Allah yang disampaikan melalui panggilannya Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Hajj ayat 27 itu. Wa anzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Wahai Ibrahim, panggillah, serulah seluruh manusia untuk berhaji ke rumahku, untuk meneguhkan ketauhidan mereka yang telah aku ambil sumpahnya di Arafah sebelum mereka lahir di atas muka bumi ini.
Setelah mereka lahir, mereka juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menunaikan ibadah haji, untuk meneguhkan komitmen ketauhidannya. Karena di bumi Arafah, di Ka'bah Al-Musharrafah yang ada di lembah Bakkah Al-Mukarramah, itulah tiang pancang tauhid itu pertama kali ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka tidak akan sempurna ketauhidan kita kalau kita tidak pergi melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Di pusat titik tauhid, di pusat titik penghambaan kita kepada Allah, di pusat di mana kita menghadap kiblat ke Baitullah setiap hari, kita sholat 5 waktu. Belum sempurna keislaman kita, ketauhidan kita kalau kita tidak melaksanakan ibadah haji ke Baitillah atau ke rumah Allah ini. Maka itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berniat, bertekad untuk mampu melaksanakan ibadah haji. Jangan kita baru niat, kita baru mempersiapkan untuk berhaji kalau kita sudah tua. Kondisi saat ini tidak sama dengan kondisi 30, 40, 50 tahun yang lalu. Ketika orang tua kita, kakek nenek kita bisa berangkat haji, setelah hari raya Idul Fitri mereka mendaftar di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah langsung berangkat dan haji, melaksanakan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Tidak kondisinya seperti itu lagi. Sekarang kita harus mengikuti prosedur, mengikuti perjalanan ibadah haji dalam masa penantian, masa antri, masa tunggu yang sangat panjang. Maka kita harus sejak muda berniat dan bertekad untuk mempersiapkan diri kita melaksanakan ibadah haji, karena dia adalah kewajiban setiap muslim. Fardu ain hukumnya, meskipun kewajiban itu disebut oleh Allah bagi yang mampu, tapi kita wajib memampukan diri kita semampu kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menyempurnakan tauhid kita kepada Allah, maka kita harus hadir di rumahnya, harus hadir di monumen tauhid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Kita merasakan di situ kehadiran 2 orang nabi yang besar ini. Bahkan seluruh nabi dan rasul telah bertawaf mengelilingi Ka'bah ini dalam sepanjang sejarah tauhid di atas muka bumi ini. Dan kita akan merasakan energi tauhid yang begitu luar biasa ketika kita sampai di negeri tauhid, Biladul Haramain Syarifain, di mana disitulah tempat kita dahulu bersaksi dan bersumpah di hadapan Allah, untuk ikrar di hadapan Allah, alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua menyambut seruan Allah itu dengan mengatakan, bala, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, satu-satunya yang berhak untuk kami sembah dan satu-satunya yang berhak untuk kami taati. Maka ibadah haji itu adalah melambangkan kesempurnaan Islam yang sangat luar biasa. Dimulai dari ihram. Kenapa kita harus ihram? Kenapa kita harus berpakaian putih-putih? Kenapa kita berbaris berangkat dari Mina di hari Tarwiyah menuju Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah? Thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Berangkatlah kamu, berifadahlah kamu, berjamaahlah, bergelombanglah kamu, sebagaimana kamu bangkit dari alam kuburmu. Bangkit dengan pakaian kita, dengan kafan kita yang berwarna putih. Kita bangkit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal kita. Tetapi haji itu adalah miniatur hari kebangkitan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pakaian yang sederhana, dengan simbol kezuhudan, dengan simbol kita patuh dan taat kepada semua larangan-larangan Allah. Tidak akan kita dekati semua larangan-larangan ketika berhaji dan berihram itu
sampai kepulangan kita ke tanah air. Kalau kita ingin mendapatkan haji yang mabrur, maka setiap haji, setiap muslim, setiap hamba Allah, dia harus berada dalam lingkaran ihram. Dia tidak boleh keluar dari batasan-batasan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Karena hidup kita di atas muka bumi ini terikat dengan kontrak di hadapan Allah. Apa kontrak manusia di hadapan Allah? Kontrak untuk senantiasa mentaati semua perintahnya. Kontrak untuk senantiasa menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itulah kontrak yang paling sakral dan yang paling kuat terhunjam dalam hati sanubari kita. Tidak ada kontrak yang melebihi kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kontrak yang harus kita penuhi. Itulah yang disebut dengan simbol atau simbol ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin masyarakat yang dirahmati Allah, tidak ada pangkat dunia kita bawa ketika kita berhaji. Tidak ada jabatan yang mentereng, tidak ada gelar yang kita sandang kita bawa. Semua sama di hadapan Allah. Manusia semua sama di hadapan Allah. Dia sebagai hambanya Allah. Tidak berhak kita menyombongkan diri kita di hadapan Allah. Kita harus patuh kepada semua aturan-aturan Allah, karena dialah yang memanggil dan menyuruh kita. Allah lah bersama para malaikatnya yang mengatur seluruh jamaah ibadah haji itu. Semua harus mengikuti protapnya Allah. Semua harus mengikuti tata acara yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari wukuf di Arafah sampai kita selesai melaksanakan ibadah haji, diakhiri dengan tahallul dan tawaf wada meninggalkan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Hadirin masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah haji ini bagi kita kaum muslimin bukan sembarang ibadah. Dia bukan ibadah yang berbentuk teori, tetapi ibadah yang diwujudkan dalam praktek di lapangan. Haji tidak sama dengan sholat. Anda sholat berdiri di tempat masing-masing. Tidak bisa pergi berjalan ke kiri ke kanan semaunya. Berzikir dalam waktu tempo tertentu. Bergerak dengan gerakan tertentu. Sudah diatur tata caranya oleh Nabi SAW. Tetapi haji menunjukkan sebuah gerakan, rangkaian gerakan dan mobilitas umat manusia. Ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini adalah semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Ketika kita tidur, kita niatkan untuk ibadah. Ketika kita bekerja, sebagaimana sa'i antara Safa dan Marwah, simbol bagaimana bekerjanya naluri seorang ibu, seorang manusia untuk mencari penghidupan buat anaknya. Itu pun dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diam pun, kita diam untuk beribadah, bertafakkur kepada Allah. Bertafakkur, merenungi dosa-dosa yang kita perbuat. Merenungi bagaimana kita harus mengintrospeksi dan bermuhasabah, memperbaiki diri kita. Itu pun diam kita harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendidik keluarga kita yang disimbolkan dalam pendidikan Nabi Ibrahim dan keluarganya di Mina. 3 hari kita mabit di Mina. Melempar jumrah ura, wusta dan aqabah. Itu adalah simbol bagaimana seorang ayah dan ibu, bahkan anak, dia harus terikat dalam satu kontrak kehidupan di dalam keluarga yang harus taat dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mabit di Muzdalifah, baru selesai melaksanakan ibadah wukuf, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk siap siaga dan waspada. Walaupun dosamu telah dihapus oleh Allah, walaupun permohonan ampunanmu telah dikabulkan oleh Allah, tapi sejak detik itu pula, sejak kita berangkat keluar dari mauqif di Arafat menuju Muzdalifah, maka persiapkanlah dirimu, siap siagalah terhadap godaan-godaan setan, dan ambillah perbekalan di Muzdalifah untuk melawan setan atau iblis yang menjadi musuh abadi kalian semua. Itulah pesan Allah.
ketika kita mabit di Muzdalifah, kita memungut batu 49 butir. Kalau ingin nafar awal. Untuk yang nafar sani tambah 1 hari di Mina, dia wajib memungut minimal 70 butir batu untuk dia gunakan melempar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan Jumrah Ula Wusta Aqabah pada 2 hari 11, 12 atau 3 hari sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Inilah rangkaian ibadah haji yang sangat menakjubkan untuk mendidik setiap hamba Allah, untuk menatar setiap hamba Allah, untuk melatih setiap hamba Allah agar kuat dan taat dalam menjalani kehidupan ini, mengikuti semua aturan-aturan yang telah diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita akan mengenal siapa musuh, siapa lawan kita, dan siapa yang harus kita didik, kita asuh, dan kita semaikan nilai-nilai tauhid ini dalam kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan kita berumah tangga ataupun kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka itu nilai-nilai kezuhudan, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai kelurusan dalam melaksanakan hidup kita ini berdasarkan perintah Allah ataupun berdasarkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita wujudkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita harus meluruskan fitrah kita, fitrah tauhid kita. Fitrah tauhid bukan hanya mengatur soal ibadah, tata cara ibadah kepada Allah, tetapi juga mengatur bagaimana kita berhubungan sosial di tengah masyarakat kita. Bahkan fitrah tauhid itu mengatur orientasi seksual manusia. Tidak benar kalau ada yang mengatakan homoseksualitas itu adalah kodrat dari Tuhan atau bawaan sejak lahir. Kita harus tegas, sebagaimana negara-negara yang tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah. Rusia bukan negara yang bertauhid, Uganda bukan negara yang bertauhid, tapi mereka bisa tegas mengeluarkan undang-undang yang tegas anti terhadap perilaku seksual atau orientasi seksual yang menyimpang. Kenapa? Negeri yang bertauhid, mayoritas rakyatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih malu-malu, bahkan masih mengekor dan membeo terhadap tekanan-tekanan kelompok pelangi yang menguasai negara-negara besar di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa ati'u amra rabbikum wantahu amma nahakum rabbukum faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.